Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, salam sejahtera buat kita semua, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan hari ini yang diangkat dari Markus 5 ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, peristiwa yang kita dengarkan dalam nats harian hari ini adalah ketika ada seorang perempuan yang 12 tahun sudah mengalami penyakit pendarahan. Ia sudah berobat tetapi tidak mendapatkan faedah apapun. Malahan ia semakin mendapatkan keadaan yang semakin memburuk. Tetapi ada satu hal yang mendahului dia untuk mendapatkan jawaban. Ia berkata, "Jika aku menyentuh jubahnya, maka penyakitku akan sembuh." Dan itulah pengharapan dia. Dan ketika Yesus lewat, kemudian ia meraih jubah Yesus. Dan ia mendapatkan suatu kekuatan yang keluar dari Yesus. Dan itulah mengapa Yesus bertanya, "Siapakah yang memegang jubahku?" Dan inilah jawaban Yesus kepada perempuan itu yang bersujud dan takut kepada Yesus ketika Yesus bertanya demikian. Dan kemudian Yesus berkata kepada dia, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Kita mengerti satu hal, bahwa ternyata memang iman memberikan kesembuhan. Tetapi iman yang sebenarnya memberikan keselamatan. Ini serta-merta menjadi suatu analisa yang penting bagi kita. Bagaimana perempuan itu didahului oleh imannya yang memberikan pengertian. Sehingga imannya lah yang memberikan jawaban kepada kesembuhan perempuan itu. Dan ini juga lah sebenarnya yang dinyatakan di dalam Yesus oleh Yesus Kristus. Mengapa Yesus selalu berkata ketika ia menyembuhkan orang yang sakit, membangkitkan anak dari Yairus, ia selalu berkata supaya mereka tidak mengatakan apapun kepada orang lain. Mengapa demikian? Karena ternyata jalan untuk mengerti tentang iman yang sejati itu bukan kesembuhan, tetapi jalan untuk mengerti tentang iman yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus lewat kematian dan lewat kebangkitannya. Itulah yang harus kita beritakan dalam setiap pemberitaan Injil. Bukan melulu hanya persoalan kesembuhan. Memang saudara, kesembuhan itu nyata sebagai bentuk dari mujizat yang dinyatakan oleh Allah. Tetapi kita harus mengerti satu hal. Ada mujizat yang memang Tuhan izinkan terjadi supaya Tuhan menunjukkan ada sesuatu hal yang ia harus tunjukkan. Tetapi ketika mujizat itu tidak terjadi kepada saudara, meskipun saudara berdoa 1000 kali berdoa dan saudara tidak sembuh, tetapi saudara memiliki iman yang kokoh di dalam Kristus, memiliki pengharapan, itu melebihi dari kata mujizat yang saudara sering pahami. Mengapa demikian? Karena saudara mengerti arti beriman. Meskipun aku sakit parah, meskipun aku miskin sekali, meskipun reputasiku hancur, tetapi aku berbahagia memiliki Yesus Kristus. Bukankah itu mujizat yang luar biasa? Karena tidak ada kedagingan yang dapat merespon demikian. Kedagingan hanya akan berkata, "Oh luar biasa, aku sembuh." Tetapi kedagingan tidak akan dapat merespon, "Aku hancur, usahaku gagal, anak-anakku tidak dapat kusekolahkan." Apakah kedagingan dapat merespon dengan berkata, "Yesus adalah Tuhan yang sejati"? Tetapi itulah iman yang menyelamatkan itu, saudaraku. Maka ketika kita mengerti akan hal ini, kita memahami satu hal, bahwa iman itulah
yang memberikan keselamatan bagi dia, dan iman itulah yang menyembuhkan penyakitnya. Maka pahamilah satu hal, betapa pentingnya iman kepada Yesus Kristus. Itu akan menyegarkan jiwa saudara, yang memberikan saudara secercah harapan yang sungguh indah, dan memberikan saudara semangat untuk berjuang hidup, memiliki semangat untuk bertahan apapun keadaan yang terjadi saat ini. Karena kita memiliki Yesus Kristus, kita akan memiliki sukacita yang luar biasa yang orang lain tidak akan pernah bisa miliki. Mengapa demikian? Karena Kristus tidak ada berada di dalam diri mereka. Jika saudara adalah orang tua yang memang hanya sebatas tamatan SMA, tetapi saudara dengan gigih, dengan penuh iman berkata, aku akan mampu menyekolahkan anak-anakku. Saudara sedang menciptakan keajaiban dalam diri saudara. Mengapa demikian? Karena saudara benar-benar yakin bahwa Tuhan akan meluruskan jalan saudara dan akan memberkati saudara dalam apa yang boleh saudara kerjakan di dunia ini demi cita-cita yang mulia itu. Oleh karena itu saudaraku, peliharalah iman yang benar itu, dan jangan mau diombang-ambingkan dengan berbagai macam dualisme dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapa atas berkat yang boleh kami terima hari ini. Ketika seorang perempuan yang sudah 12 tahun mengidap penyakit pendarahan, ketika ia menjamah jubah Yesus, ia menjadi sembuh. Kami juga yakin Bapa bahwa Engkau berperkara dalam kehidupan kami. Apapun yang boleh terjadi ya Tuhan, izinkan kami untuk menyerukan nama yang sungguh indah itu, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, seburuk apapun keadaan kami. Dan keajaiban itu telah kami terima, sekecil apapun kami di mata dunia ini. Pelihara kami ya Bapa, supaya kami berpengharapan sungguh dan sungguh, sehingga kami memiliki iman yang sejati itu tidak dapat diombang-ambingkan oleh arus dunia ini. Terima pujian kami Bapa dalam Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.